Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara minggu-minggu ini sedang dalam suatu sukacita ya, dalam suasana Natal, hatinya bahagia. Nah, hari ini juga saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara suatu renungan singkat yang gak lama, yang berkaitan dengan Natal ya. Dan saya kasih judul pada hari ini dengan judulnya adalah, silakan tampilkan, Heaven's Best Embrace Human Race, yang artinya surga yang terbaik merangkul umat manusia. Saya akan mulai dengan suatu narasi cerita yang saya berdoa dari kemarin supaya ketika saudara mendengarkan hari ini dengan hati yang berbeda, dengan hati yang haus dan lapar, Bapak Ibu Saudara akan pulang dengan suasana yang baru. Saya selalu senang berada di tempat ini Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu beribadah, karena ketika kita pulang dari tempat ini, saudara, saya tidak merasakan ada suatu beban. Ya, saya tidak pulang dengan rasa tertuduh, saya tidak pulang dengan rasa tertekan, saya pulang dengan rasa yang bebas. Saudara mengalami hal yang sama, amin? Dan hari ini saudara, saya akan mulai cerita antara Maria dengan malaikat yang bernama Gabriel. Jadi di suatu kota bernama Nazaret, di suatu malam pada suatu rumah yang sederhana, adalah seorang wanita muda masih belia namanya Maria. Malam itu mungkin dia sedang duduk dan sedang santai di rumah sambil melihat ke arah luar jendela. Dia melihat kepada langit yang kebetulan malam itu cerah, dan tampaklah di situ bulan yang kebetulan sedang bernama. Dalam keadaan dia yang sedang menikmati itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba perhatiannya teralihkan karena tiba-tiba seorang malaikat muncul di depannya, namanya Gabriel. Dan kemudian dia melihat malaikat yang begitu mulia itu bermandikan cahaya, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kaget saudara ketika Tuhan datang dengan kemuliaan saudara. Wow. Karena Bapak Ibu Saudara, selama 400 tahun Tuhan itu tidak visit, tidak mengunjungi umat Israel selama 400 tahun. Terakhir adalah pada saat Tuhan berbicara lewat nabinya bernama Maliaki. Setelah itu silent night, betul-betul silent night, betul-betul silent. Tidak ada suara Tuhan kepada nabi, tidak ada nabi yang muncul dan bangkit dan berkata-kata mewakili Tuhan pada waktu itu saudara. 400 tahun senyap saudara. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik yang dari surga itu datang, amin. Yaitu Yesus Kristus, pangeran surgawi itu datang ke dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berkata, coba kita lihat di slide yang pertama. Malaikat itu menyapa Bapak Ibu Saudara dengan sapaan yang paling khas untuk perjanjian baru. Sapaannya Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Shalom, salam bagimu. Shalom, bahasa Ibraninya Shalom Aleichem, bahasa Arabnya Assalamualaikum. Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Pemberita, messenger atau malaikat pemberita perjanjian baru selalu memberitakan damai sejahtera. Amin. Saudara tidak akan pulang dengan hati yang gelisah. Saudara pulang dengan hati tahu Tuhan mengasihi saudara. Amin. Dan kemudian dilanjutkan, malaikat tidak memanggil nama Maria, Bapak Ibu Saudara. Malaikat berkata suatu julukan, suatu gelar yang baru, dan itu juga adalah untuk kita semua. Malaikat itu berseru dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu, hai engkau yang dikaruniai. Bahasa Inggrisnya, Hail, thou art highly favored. Hai engkau yang dirahmati dengan melimpah, hai engkau yang dikasihi dengan sempurna, hai engkau Maria, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria mendengar pesan itu, sama seperti Bapak Ibu Saudara pertama-tama mendengar kasih karunia, bertanya-tanya apa maksudnya. Next slide atau next point. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam yang tadi itu? Hai engkau yang dilimpahi dengan karunia, hai engkau yang dilimpahi dengan anugerah. Bapak Ibu Saudara, anugerah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Anugerah di dalam prakteknya dalam hidup sehari-hari artinya adalah kebaikan, kemurahan, keberuntungan yang tidak pernah kita usahakan, yang tidak layak kita terima, tapi diberikan juga kepada kita. Itu adalah anugerah di dalam prakteknya di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam Kristus, kita akan menemukan banyak keberuntungan. Katakan amin. Kita akan menemukan begitu banyak jalan-jalan yang baru, ada peluang-peluang yang baru, ada kesempatan-kesempatan yang baru, karena pribadi anugerah itu tinggal di dalam kita. Dia yang luar biasa ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Next slide. Maria ini Bapak Ibu Saudara masih sangat muda. Saking mudanya saya nggak mau sebut umurnya berapa. Nanti Bapak Ibu Saudara Google sendiri. Ya,
Berarti Bapak Ibu Saudara, yang muda itu pun Tuhan rindu untuk pakai. Yang kerucil-kerucil, yang kecil-kecil. Saya tadi ada ngomong sama Yanti, sesekali saya ingin mengajar anak-anak kecil Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang. Saya yakin Tuhan juga mau memakai mereka. Bapak Ibu Saudara, Maria masih sangat muda, wanita biasa yang tidak begitu terpandang. Kenapa saya tahu dia tidak begitu terpandang? Ketika Tuhan sudah melalui malaikatnya memberikan misi untuk melahirkan Yesus, Maria bernyanyi begini. Sebab Tuhan telah memperhatikan, oh hambanya yang rendah ini, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu muda untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Juga tidak terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Kalau di dalam sistem dunia, Bapak Ibu Saudara, sistem perusahaan, ketika saudara sudah mulai rentah, ketika saudara sudah tidak produktif, ketika saudara sudah mulai tidak menghasilkan untuk perusahaan, untuk suatu tempat pekerjaan, saudara bisa didemosi, saudara bisa dipindahkan, saudara bisa di-off-kan, saudara bisa diberhentikan, saudara bisa dipecat dengan mulia, artinya diberhentikan dengan terhormat. Kenapa saudara? Karena saudara sudah tua, tidak bisa menghasilkan. Tapi bagi kerajaan surga, yang tua pun Tuhan akan tetap pakai. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kiri saudara, lihat yang tua, lihat yang muda, mereka semua mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria ini mendengar bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan, siapakah dia? Bukankah pada saat Tuhan mau memakai, saudara-saudara mungkin berkata, saya secara ukuran manusia memang tidak layak, secara ukuran daging tidak pantas untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sering memakai yang 3 L ini. Munculkan. Yang pertama adalah the last. Tuhan paling senang memakai yang terakhir. Ada firman yang berkata yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Amin. Kalau saudara merasa saudara selalu yang buntut terus, yang selalu terakhir di dalam kehidupan saudara, kabar baiknya Tuhan suka memakai yang terakhir. Amin. Yang bungsu Tuhan mau pakai, yang sulung juga Tuhan mau pakai maksudnya. Tetapi kalau dalam kondisi saudara merasa sepertinya yang dikucilkan Bapak Ibu Saudara, yang tidak dianggap, dilihat sebelah mata oleh dunia, Tuhan paling suka memakai yang demikian, supaya ketika dia dipakai dia tidak memiliki kesombongan. Amin. Dan kemudian saudaraku, Tuhan juga suka memakai yang the least. The least itu artinya yang terkecil. Iman sebesar biji sesawi katanya akan memindahkan gunung. Yang kecil ini saudaraku dapat dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan suka melimpahkan anugerah kepada yang terhilang, the lost. Ada anak bungsu, ada anak sulung. Yang sulung tidak pernah mendapatkan pesta, yang bungsu mendapatkan pesta yang melimpah. Orang-orang yang bungsu, yang terhilang ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh ingin merayakannya. Tuhan ingin melimpahkan anugerah yang luar biasa. Berarti kita semuanya Bapak Ibu Saudara adalah objek kasih Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Next slide. Malaikat itu melanjutkan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus artinya adalah Tuhan keselamatanku. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Kalau saudara ada di dalam dosa, Tuhan mau menyelamatkan saudara dengan memberikan kebebasan. Kalau saudara saat ini ada berada di dalam kesulitan, Tuhan mau menyelamatkan saudara dengan memberi hikmat dan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini berada di dalam tekanan, Tuhan mau menyelamatkan saudara dengan penghiburan dan kelegaan. Dia adalah ahli yang menyelamatkan. Dia paling mengerti kondisi kita. Ketika kita berseru kepada nama Yesus, Dia akan turun tangan, Dia akan memberkati kita, Dia akan melepaskan kita dari kondisi kita. Dia adalah ahli yang menyelamatkan. Itulah nama Yesus. Ketika kita memanggil nama Yesus, kita sedang berkata, oh keselamatan sedang datang, pertolongan sedang datang, mujizat sedang datang. Karena Yesus, aku memanggilmu, Engkau adalah Tuhan keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Next slide. Kata Maria kepada malaikat itu di awal-awal saudara, secara daging, dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dari pohon pikiran, dari pohon mental, responnya adalah demikian. Oh bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Waktu itu statusnya Maria adalah tunangan ya daripada Yusuf. Dan waktu itu mereka belum official menikah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Maria ini memilih untuk percaya dan taat, dia harus menerima beberapa konsekuensi. Antara lain ketika dia harus ngomong dengan tunangannya Yusuf. Maaf saya berbadan 2. Yusuf pasti akan meresponi dengan kaget. Kapan ya kejadiannya? Atau kenapa bisa ada di dalam rahim ada bakal bayi atau ada bakal anak di dalamnya? Maria harus menjelaskan kepada orang di sekitarnya, karena lambat laun perutnya juga akan makin membesar. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi ketika dia memilih untuk taat, Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan untuk dunia itu adalah hasil dari harga ketaatan yang dia bayar. Ketika Bapak Ibu Saudara taat dalam hal kecil, ternyata ada dampak yang besar untuk keluarga, untuk orang di sekitar kita.
Amin Bapak Ibu Saudara. Next slide. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Roh Kudus ketika turun atas Maria, Bapak Ibu Saudaraku, dia yang awalnya memang gak punya benih dari pria, pada saat itu bisa melahirkan seorang juru selamat. Itu adalah pemberian yang terbaik yang dari surga untuk umat manusia. Itu adalah cara surga merangkul kembali kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dilahirkan, itu adalah tindakan surga untuk penyelamatan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Maria itu, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya harus berhadapan dengan begitu banyak konsekuensi yang tadi saya sebutkan, dia juga harus mengalami beberapa kesulitan. Mari kita lihat contohnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ini gambar kartunnya, ya. Maria itu naik di atas keledai dan kemudian Yusuf menemani. Karena pada waktu itu ketika dia sudah hamil tua 9 bulan, ada kaisar yang mengatakan semua orang harus pulang kampung mudik untuk disensus, mungkin untuk cek DPT-nya, Bapak Ibu Saudara, daftar pemilih tetap. Dan kemudian ketika mereka akan berangkat itu, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin mereka berpikir gak mungkin jalan kaki, Bapak Ibu Saudara, ya, khususnya ibu-ibu yang sudah pernah mengalami masa-masa seperti itu dengan hamil besar, bagaimana jalan kaki. Jaraknya, Bapak Ibu Saudara, dari kota Nazaret untuk pulang ke kampung halaman Yusuf itu kurang lebih 150 km. Bapak Ibu Saudara, 150 km kalau jalan kaki, bisa cek sekarang di Google Map, dari kota Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 33 jam, Bapak Ibu Saudara, jalan kaki. Dengan kondisi yang waktu itu kita nggak tahu jalannya seperti apa. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau dia berjalan kaki seperti itu mungkin akan mengakibatkan hal yang tidak baik, betul ya. Sementara ibu-ibu pada zaman itu mungkin pada saat itu normalnya Bapak Ibu Saudara sedang persiapan membeli pakaian, ya kan, perlengkapan bayi. Tetapi Maria harus membeli keledai, Saudara. Ya, kemudian dengan keledai itu dia bisa membawa beberapa barang kemudian untuk berjalan. Bayangkan suasana mudik yang ramai, Bapak Ibu Saudara. Dia harus ngantri mungkin ketika berhenti di suatu tempat untuk perhentian untuk makan. Suatu perjuangan yang melelahkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin butuh 3 hari sampai 4 hari dia harus berjalan dengan kondisi demikian. Sampai di kota itu, Bapak Ibu Saudaraku, sudah larut malam. Dan Maria sudah mulai merasa kesakitan. Sudah waktunya untuk melahirkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Yusuf berusaha untuk mencari penginapan. Satu persatu dia ketok tempat penginapan itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dia datang dan dia berkata, minta maaf ini malam Natal jadi semuanya penuh. Dan kemudian dia pindah lagi ke tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu belum ada Traveloka, masih sulit untuk mencapai, untuk mendapatkan hotel atau penginapan, Bapak Ibu Saudara. Semua tempat penginapan dia cari satu persatu dan ternyata itu semua penuh, Bapak Ibu Saudara. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, bukankah Maria ini sudah membawa bayi Yesus, bayi sorga? Bukankah Maria ini layaknya mendapatkan fasilitas sorga, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita, kadang mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengeluh, bukankah aku sudah membawa Yesus dalam kehidupanku? Tapi kenapa banyak hal di dalam kehidupanku rasanya buntu? Kenapa di dalam hidupku rasanya begitu banyak hal yang kualami itu rasanya gak ada jalan keluar? Kenapa tidak dapat pertolongan Tuhan? Itu yang Maria mungkin alami, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat, katanya ini bayi Yesus, katanya ini bayi sorga, katanya Tuhan menyertaiku. Tapi di mana Tuhan? Ketika aku membutuhkan penginapan saja untuk 1 malam, bahkan untuk melahirkan, katanya titipan yang dari surga ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal demikian. Jangan putus asa, Saudara. Jangan menyerah. Bayi surga pun pernah mengalami hal yang demikian. Tidak punya tempat untuk menginap, Bapak Ibu Saudara. Sampai pada akhirnya Yusuf ketika ini mungkin pengharapan terakhirnya, penginapan terakhir yang dia sudah cek. Pak, tolong Pak, berikan saya satu tempat untuk bisa, karena istriku sekarang sudah mau melahirkan. Minta maaf, semua orang sudah memenuhi ruangan, semua ruangan sudah penuh, nggak bisa. Ketika mungkin Yusuf sudah mau balik, harus bilang kepada Maria, kita nggak bisa mendapatkan penginapan. Pemilik penginapan itu mungkin berkata, ini namanya poetic license, tidak ada di Alkitab. Saya menambahkan untuk ilustrasi, tapi tidak mengubah karakter daripada orang-orang itu. Tunggu Pak, di bawah kami ada kandang yang baru dibersihkan. Semua kamar di sini sih memang penuh. Tapi kalau memang urgent, minta maaf, itu yang terbaik yang bisa saya sediakan. Oh, mujizat datang, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Yusuf bisa punya uang untuk sewa ruangan, penginapan, tapi ada kalanya uang saudara tidak bisa membeli yang saudara butuhkan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa sediakan. Kesehatan saudara, mujizat-mujizat dalam hidup saudara, kadang-kadang tidak bisa dibeli dengan uang, bukan. Tapi Tuhan bisa menyediakan. Itu yang terjadi pada Yusuf dan Maria.
Take heart, artinya saudaraku bersabarlah, pertolongan Tuhan sedang on the way. Amin. Tidak pernah terlambat, dia sedang menunggu saudara sampai pada titik nadir. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan lemah ketika kita mengalami hidup yang sederhana. Yesus itu tidak anti dengan kesederhanaan. Dia lahir di tempat yang paling rendah bahkan. Amin. Surga itu merangkul bumi, Bapak Ibu Saudara, bukan masuk kepada istana-istana, tapi dia masuk kepada kandang, tempat-tempat yang paling bawah untuk menjangkau kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kandang itu bicara tentang hati kita yang dulu penuh dengan kebencian, dulu penuh dengan dendam, dulu penuh dengan kepahitan, dulu penuh dengan keserakahan, dulu penuh dengan iri hati, dulu penuh dengan dengki. Segala yang kotor ini, tidak ada yang terlalu kotor bagi Tuhan. Amin. Dia akan masuk ke dalam hidup saudara, dia akan masuk ke dalam hati saudara. Dia berkenan untuk tinggal bersama dengan saudara. Amin. Dia pribadi yang luar biasa, dia mengasihi kita apa adanya. Mendengar ini saja membuat kita bersuka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin penulis di dalam Alkitab tidak menuliskan latar belakang daripada kelahiran Yesus ini dengan kondisi sederhana untuk mempermalukan latar belakang Yesus. Tentu tidak demikian. Ditulis demikian, saudaraku, adalah seperti suatu ekspresi sorga, suatu empati sorga tentang realitas kebanyakan umat manusia. Itu adalah empati sorga, bahwa yang terbaik yang dari sorga berkenan untuk menjadi yang paling rendah. Dan dia seperti yang penulis Ibrani katakan, pernah mengalami semua pergumulan, pernah mengalami semua godaan, tapi dia berjuang dengan tidak pernah gagal, tidak pernah berdosa. Betul ya, dia pernah menjadi se-natural kita, dia pernah menjadi semanusia kita. Dia pernah menjadi bayi yang tidak berdaya. Dia pernah menjadi, saudara mungkin pernah berada dalam kondisi tidak berdaya. Yesus pernah menjadi dalam kondisi yang tidak berdaya. Yesus pernah menjadi seorang anak kecil di perkampungan, di antara teman-temannya, seorang anak yang tidak terlalu diperhitungkan, dilupakan esok harinya, seorang anak yang bergaul berteman dengan anak-anak biasa, tidak terlalu dianggap, tidak punya reputasi, tidak punya title raja secara manusia. Dia pernah menjadi orang-orang biasa. Amin. Yesus pernah menjadi anak sulung, karena kemudian Maria Yusuf punya anak-anak secara biologis. Dia menjadi abang untuk orang adik-adiknya. Dia harus berurusan membantu papanya, karena papanya juga adalah seorang tukang kayu. Dia harus tahu bagaimana cara memegang gergaji. Dia harus tahu bagaimana cara memegang perkakas. Dia biasa menjadi manusia. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dia juga biasa. Dia pernah menjadi pemimpin atas 12 orang. Dan tidak mudah untuk mengurus 12 orang itu. Ada orang yang sanguin, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang perfeksionis. Ada orang yang terlalu menuntut. Ada orang yang kadang kita lihat payah. Ada orang yang begini dan begitu. Yesus pernah mengalami stres juga menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Yesus sebegitu naturalnya, sebegitu manusianya, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Amin. Yesus itu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Oke, nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika bayi Yesus ini lahir, bayi ini diletakkan di atas sebuah meja batu, palungan namanya. Itu adalah tempat makan daripada hewan-hewan yang dulu ada di kandang itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menjadi makanan bagi kita ini yang dulu-dulu itu seperti hewan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini manusia lama, Bapak Ibu Saudaraku, perlu terus diperbaharui dengan firman Kristus. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa setiap manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu menjadi roti kehidupan bagi kita semua. Amin. Ketika kita mendengar Yesus, roh kita ini menjadi bangkit kembali, sehat kembali, kuat kembali untuk menjalani hari-hari. Yesus menjadi roti kehidupan buat kita. Tapi tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata di dalam next slide atau next point, Yesus pernah berkata demikian, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di dalam Yohanes 6 ayat 55. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa darah Yesus adalah untuk penebusan dosa kita. Di dalam tradisi perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku, ketika korban-korban dipersembahkan, anggaplah itu seekor domba. Ketika domba itu ditaruh, Bapak Ibu Saudaraku, untuk dipotong, domba itu tidak harus dicambuk sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Tinggal ditaruh kemudian dieksekusi di tempat itu. Tapi mengapa Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, domba Tuhan, domba surga, harus mengalami cambukan itu? Domba di perjanjian lama adalah melambangkan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi domba di perjanjian lama tidak mengalami cambukan. Yesus tidak seharusnya dicambuk. Dia cukup meneteskan, mencucurkan darahnya, kita semua ditebus. Amin. Tetapi mengapa Yesus dicambuk, Bapak Ibu Saudaraku? Itu tujuannya. Ini adalah berkat yang mungkin Bapak Ibu Saudaraku kita jarang dengar. Yesus dicambuk untuk kesembuhan kita. Karena oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya,
kita menjadi sembuh. Hanya darah saja itu cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus bisa mencurahkan darah kita, semua ditebus, disucikan. Tapi ketika dia memberikan tubuhnya untuk dicambuk, itu adalah untuk supaya oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Saudara kita yang punya kesakitan, kita bisa datang kepada Tuhan mengharapkan kesembuhan yang Tuhan telah bayarkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tradisi mereka melakukan perjamuan malam atau perjamuan kudus. Sampai saat ini orang-orang Yahudi tidak mengerti mengapa roti yang ketika Yesus pecahkan dan bagi-bagi ternyata memiliki lubang-lubang, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah lambang daripada tubuh Yesus yang dicambuk dengan semeti, yang dicambuk, Bapak Ibu Saudaraku, oleh orang-orang Roma itu, oleh pasukan Albojo Roma. Dia menderita kesakitan itu untuk membelikan bagi kita kesembuhan. Kita mau imani itu, amin. Kita mau perkatakan Yesus telah menderita dengan tubuhnya, dicambuk, itu adalah untuk kesembuhanku. Di segala area dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sudah punya masalah di kaki, sudah mungkin berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Sudah mungkin memiliki masalah dengan pendengaran, tahu tangan kanan, sudah berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Dan kalau sudah memperkatakan itu setiap hari, mujizat akan terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan selanjutnya adalah, nah, Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita ini, malaikat itu datang bergerombol, Bapak Ibu Saudara, kepada para gembala. Tunggu sebentar ya, sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah gambaran malaikat datang, Saudara ya, kepada gembala-gembala. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, kenapa gembala-gembala? Kenapa tidak kepada orang-orang yang jenggotnya panjang, ahli-ahli Taurat itu? Kenapa tidak kepada mereka, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang memakai orang-orang yang tidak terlalu agamawi. Amin. Tuhan senang memakai orang-orang yang ada di marketplace, orang-orang yang ada di dunia usaha, orang-orang yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu memakai setiap kita yang tidak terlalu agamawi. Justru terlalu agamawi sulit untuk dipakai Tuhan, karena mereka merasa punya kebenaran diri sendiri. Betul ya Saudara ya? Nah, gembala ini juga Saudara punya signifikan, punya suatu nilai penting. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini gembala bukan sembarang gembala. Gembala-gembala ini adalah gembala-gembala yang khusus menjaga domba. Gembala-gembala yang khusus menjaga domba, di mana domba ini dari kota Bethlehem lah, domba-domba terbaik dihasilkan untuk ditaruh di meja persembahan di altar bait suci Tuhan. Dari seluruh wilayah Israel, Bapak Ibu Saudaraku, bukan domba-domba dari Kaisaria, dari Nazaret, tapi domba dari Bethlehem. Dan kebetulan gembala-gembala ini adalah petugas. Dia yang merawat domba-domba itu dan memastikan tidak boleh ada cacat celah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu ada suatu tempat, munculkan satu, next slide. Namanya adalah Migdal Eder. Satu lagi sebelah kanan. Oke. Tempat ini namanya Migdal Eder atau menara pengawas, Bapak Ibu Saudara. Kalau domba-domba yang terbaik yang akan dipersembahkan untuk pengampunan dosa manusia, ini lambang di Perjanjian Lama, akan ditaruh di situ, Bapak Ibu Saudara, di Migdal Eder. Dan yang uniknya, Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala ini sudah tahu, sudah biasa meletakkan domba pilihan, dia akan taruh di atas meja batu. Bukankah itu palungan, Bapak Ibu Saudara? Kemudian supaya menunjukkan bahwa ini domba, karena semua domba kan sama. Saudara panggil namanya misalnya, kalau ada nama Johnny, semuanya kayak gitu ya, semua sama akan menyaut, Bapak Ibu Saudara. Untuk membedakan domba yang mana yang akan dipersembahkan, domba itu harus dikasih dengan kain lampin, Bapak Ibu Saudara. Kain lampin, Bapak Ibu Saudara, di atas palungan, Bapak Ibu Saudara. Gembala itu melihat, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali itu sudah menjadi tradisi mereka. Gembala-gembala itu tahu domba ini akan dipersembahkan nanti di altar untuk penebusan umat manusia. Waktu itu di Perjanjian Lama, setahun sekali mereka harus bawa domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang biasa mereka lihat. Dan kemudian next slide, malaikat itu berkata begini, kamu cari di seluruh Bethlehem, akan ada bayi di atas palungan yang dilampin. Dialah domba sorga, amin. Dialah yang merangkul manusia dari sorga. Dia memeluk kita dengan kasih mesra. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seekor domba, bukan, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dulu ketika mereka di Migdal Eder itu tahu itu domba menghapus dosa Israel. Tapi ketika malaikat datang berkata demikian, tahulah mereka tinggal cari di seluruh kota. Dan ketika mereka menemukan, this is it, ini dia bayi juru selamat, amin. Ini dia Yesus juru selamat. Next slide. Nah, ini adalah tentang orang Majus, Bapak Ibu Saudara. Orang Majus dari timur, Bapak Ibu Saudara. Ada, dulu saya pernah dengar cerita orang Chinese yang agak tua. Mereka waktu mau menerima Yesus, mereka bilang gini, saya rasanya tidak bisa atau tidak layak menerima Yesus, karena Yesus itu adalah miliknya orang Barat.
Yesus itu brewokan, Yesus itu Tuhannya orang Amerika, Yesus itu Tuhannya orang di sana, orang di barat. Kami orang timur, kami nggak layak menerima Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu juga Tuhan barat, timur, utara, selatan. Amin. Yesus itu Tuhan untuk segala suku bangsa. Nah, ada yang mengatakan orang Majus ini begitu banyak versi. Saya nggak akan mengambil satu kesimpulan siapa orang Majus ini karena terlalu banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang dari Persia. Ada yang mengatakan bahwa raja-raja ini tersebar. Ada yang dari Ethiopia, ada yang berasal dari Sheba, ada yang berasal bahkan dari timur dari Tibet, dari Kashmir. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa raja-raja ini adalah nenek moyang dari Kubilai Khan Raja Mongol, Genghis Khan Raja Mongol. Ya, tapi itu simpang siur. Kita nggak jelas tentang itu. Maka saya nggak mau bahas terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang signifikan, Bapak Ibu Saudaraku, dari orang Majus ini ketika kurang lebih 2 tahun setelah bayi Yesus lahir, mereka dituntun oleh bintang, mereka melakukan perjalanan dan mereka membawa kotak harta karun. Mereka membawa emas, mur dan kemenyan dan dipersembahkan kepada bayi Yesus atau kepada balita ya ketika Yesus berumur 2 tahun. Bapak Ibu Saudaraku mungkin berkata, ngapain pemborosan seperti itu? Ngapain memberi kepada ini dan itu? Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka memberikan emas, mur dan kemenyan, tahukah itu adalah penyediaan Tuhan di depan sebelum terjadinya kesukaran? Kadang-kadang Tuhan akan menyediakan di depan, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum terjadi kesukaran. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Herodes ketika tahu bahwa ada bayi surga datang, dia suruh seluruh bayi umur 2 tahun ke bawah bunuh semuanya. Dan mereka dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa. Kenapa kita tahu Maria Yusuf orang biasa? Karena pada hari ke-8 ketika Yesus diserahkan di bait Tuhan, mereka mempersembahkan burung merpati dan burung tekukur. Secara kasta di dalam tradisi mereka itu adalah kondisi keluarga yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ketika itu mereka harus mengungsi, pindah. Kerjaannya Yusuf Maria ini pindah-pindah terus. Dan kali ini mereka harus pindah ke Mesir, lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana memulai kehidupan di Mesir kalau tidak ada perbekalan, Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Kalau tidak ada perbekalan, bagaimana menjalani kehidupan di dunia yang tak berantai itu? Tetapi puji Tuhan, sebelum itu terjadi, ada penyediaan yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara akan melewati masa sukar, tapi percayalah Tuhan akan sediakan terlebih dahulu kekuatan untuk melewati itu. Amin. Tuhan akan meletakkan dulu emas, mur dan kemenyan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Majus ini bukan tidak dihargai Tuhan. Apa yang sudah dilakukan untuk pekerjaan misi, apa yang sudah dilakukan untuk pekerjaan pemberitaan Injil, itu kalau tidak dicatat di kitab Lukas akan dicatat di kitab surga. Amin. Di Lukas dicatat, Bapak Ibu Saudara. Di Lukas atau Matius? Matius, oke. Saya harus lihat Pastor Dora. Pastor Dora menguasai soal Natal. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat akhir hidup mereka ya, Bapak Ibu Saudara. Saya kaget ketika mencari tahu tentang 3 orang Majus ini ujungnya gimana gitu hidupnya ya. Pada tahun 300 ya, berarti 1700 tahun sebelum sekarang, ada seorang raja namanya Konstantinopel ya, itu adalah kaisar Roma pada waktu itu. Dan dia berubah menjadi Kristen karena dia mendapat mimpi. Dan karena dia kaisar, maka agama kaisar adalah agama rakyat. Ya, jadi seluruh Roma waktu itu diperintahkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu konversi yang luar biasa, lahirlah Katolik yang mulia. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika itu ada seorang ibu ya, ibunya dari Konstantinopel namanya Helena. Dan hari ini umat Katolik juga menganggap mereka orang suci. Mereka meletakkan kata Santa gitu, Santa Helena. Bisa cek nanti di Wikipedia. Santa Helena ini bolak-balik perjalanan ke tanah suci, ke Yerusalem. Dan entah bagaimana mereka bisa menemukan tulang-tulang orang Majus. Orang yang sudah memang mereka adalah orang kaya, orang berkuasa. Kalau matinya mungkin akan ditempatkan di tempat yang spesial. Santa Helena bawa pulang itu, Bapak Ibu Saudara, ke Konstantinopel. Gak lama kemudian dipindahkan di kota Milan, dan terakhir diletakkan di suatu kota di negara Jerman. Kita lihat ada satu gambar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini adalah di dalamnya diyakini ini adalah kubur yang mulia dari 3 orang Majus, disaluti dengan emas di katedral besar di Jerman. Bapak Ibu Saudara, kalau orang memikirkan pekerjaan surga, keturunan anak cucu diperhatikan rupanya. Bahkan sampai orang ini ketika mati, Bapak Ibu Saudara, kuburnya pun diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, yakinlah sampai akhir Tuhan itu memperhitungkan. Setiap jeri keringat saudara, lelah saudara di dalam mengikuti Tuhan, Tuhan itu memperhatikan. Amin. Oke, saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudaraku, Yesus adalah the Prince of Heaven, pangeran surga, yang terbaik yang dari surga. Dia bisa tetap tinggal di tahta, dia bisa tetap untuk diam di sana, tidak turun ke umat manusia, tapi dia memutuskan untuk turun ke dunia. Suatu kali Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Yesus menaikkan standar hukum Taurat. Engkau berkata barang siapa membunuh dia telah berdosa. Tapi Yesus berkata, jika engkau membenci saudaramu, engkau telah membunuh. Barang siapa mengingini saja Bapak Ibu Saudaraku di dalam matanya, entahkah itu pria, entahkah itu wanita, dengan nafsu, kata Yesus, itu sudah berzina. Yesus menaikkan suatu standar yang tinggi. Ketika di bukit itu bicara tentang standar surga. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak tinggal di bukit, dia turun Bapak Ibu Saudaraku. Berarti kita ada harapan, amin. Dia turun dan dia bertemu dengan, tiba-tiba turun dari bukit itu, ketemu dengan orang kusta. Orang kusta itu adalah kita, orang berdosa. Orang kusta biasa dijauhi, orang kusta biasa diteriaki Bapak Ibu Saudara. Najis, 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 pergi supaya kita tidak tertular. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kita manusia berdosa ini. Kita ini najis, kita ini kotor. Tetapi kalau memakai standar surga, kita tidak akan mencapainya ke sana. Tapi puji Tuhan, Yesus Sang surga merangkul bumi dan turun ke dunia, tempat yang paling bawah, memberikan kasih terbaik, kasih mesra, merangkul manusia. Kemudian orang kusta itu berkata, berlutut di hadapan Tuhan. Dia tahu kemuliaan surga, dia tahu kekudusan. Kembalikan musik sedikit. Kemudian dia berkata kepada Yesus ini, aku ini orang yang kusta, aku orang yang najis, aku orang yang kotor, aku orang yang tidak layak. Tetapi kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa mentahirkan aku. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyucikan aku. Dia tidak ragu Tuhan sanggup menyucikan dia. Tapi dia agak ragu awalnya, apakah Tuhan mau? Dan jawaban Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya, aku mau. Seketika itu juga sembuhlah dia dari sakit kustanya. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, sekotor apapun kita, Tuhan Yesus mau, amin, menerima kita, menyucikan kita, membawa kita kembali ke dalam hadirat-Nya. Sudah bersuka cita pada Tuhan yang demikian, amin. Kita akan tutup, sebelumnya nyanyikan satu lagu, ya. Kita akan minta Jason untuk nyanyikan satu lagu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.